dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, coba disimpan dulu mainannya, disimpan dulu gadgetnya. Nanti dimainkan lagi setelah ibadah ya. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat mulai ibadah Super Kids. Tuhan, berikan kami sukacita-Mu agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, kayaknya Ciohana semangat banget nih hari ini. Ada apa tuh Ciohana? Wah, Ciohana seneng banget nih bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Oke, kalau gitu Cici undang untuk bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Kita mau bernyanyi buat Tuhan.
Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa ambil sikap yang baik. Kita mau angkat satu pujian. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Super Kids. Apa kabar? Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kali ini Cici akan bercerita tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di taman itu. Dan apa yang terjadi? Kita saksikan dulu ya videonya. Silakan mengikuti. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya ia bisa menjalani
apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Setelah kita menyaksikan video tersebut, anak-anak, Cici akan bercerita sedikit ya, di mana tadi Tuhan Yesus berdoa mengajak murid-muridnya, tapi murid-muridnya tertidur, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Mereka diminta untuk berjaga-jaga ketika Tuhan Yesus berdoa. Tapi apa yang terjadi? Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa, mereka tertidur, anak-anak ya. Tuhan Yesus memperingatkan kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sebab itu anak-anak, kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Ketika sedang menghadapi ketakutan, kesulitan, masalah, kita harus berdoa ya. Karena dengan berdoa dan berjaga-jaga, Tuhan akan melindungi kita, ya. Tapi di sini Tuhan sebenarnya sangat ketakutan. Kenapa anak-anak? Karena Dia akan ditangkap. Sebenarnya Dia bisa melawan, tapi kehendak Bapa lain, kehendak Allah di surga lain. Dia harus ditangkap dan harus disalibkan, ya. Nah, kita juga harus taat kepada Tuhan, taat kepada Bapa kita.
Karena kita diciptakan untuk mentaati firman-Nya. Cerita firman kali ini, kita harus berjaga-jaga dan berdoalah. Anak-anak juga bisa baca ceritanya di Markus 14 ayat 32 sampai 50 ya. Dan di sini juga Cici akan berikan ayat hafalan di Markus 14 ayat 38. Untuk kelas Daud boleh sedikit saja ya. Jadi hanya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Sedangkan untuk kelas besar ya, boleh ditambah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seperti itu ya anak-anak ya. Semuanya kita harus berdoa. Nah, setelah Cici tadi menceritakan firman Tuhan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus berdoa dan berjaga-jaga. Memang kalau berdoa itu ngantuk, kadang kita letih, tapi kita harus lawan semuanya itu ya, dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita praktekkan kehidupan kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah mendengarkan firman ini, kita akan akhiri dengan berdoa ya. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah mencontohkan kami di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi ketakutan. Kami harus berdoa dan kami juga harus berjaga-jaga. Ampuni kami jika kalau kami masih seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tertidur. Tapi kami mau berusaha Tuhan untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga untuk menghadapi segala kesulitan yang kami hadapi. Mari Tuhan pimpin kami semua. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami taati. Berkati semua Tuhan, baik orang tua maupun saudara-saudara kami Tuhan, agar mereka diberi kekuatan untuk berdoa dan berjaga-jaga. Seperti Engkau Tuhan, Engkau kuat untuk berdoa dan berjaga-jaga. Demikian juga kami semua Bapa, agar kami boleh mentaati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.